Salam jumpa. Semoga semua yang melihat tayangan ini selalu diberi kesehatan, terhindar dari COVID-19 dan penyakit lainnya, selalu semangat dan bahagia. Oke, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kuliah analisa perancang sistem informasi, yaitu terkait dengan activity diagram, di mana yang lalu kita bicara objek diagram, harusnya kelanjutannya adalah kelas diagram ya. Teman ada kebutuhan khusus nih, jadi kita lompat ke activity diagram dulu ya. Ingat bahwa activity diagram setidaknya harus ada 3 rancangan berbeda ya, termasuk deskripsi saudara. Ada activity diagram per aktor, activity diagram keseluruhan sistem, dan activity diagram perilaku program aplikasi. Harusnya lengkap seperti itu ya, tapi tergantung pembimbing lah. Kemudian ya, bahwa activity diagram ini biasanya bisa dicuplik dari sebuah use case, diterjemahkan, dikonversi dari sebuah use case yang dicuplik dari use case diagram gitu ya. Ingat ada use case diagram, beda istilah ya. Use case itu adalah satuan-satuan simbol elips yang ada dalam use case diagram. Oke. Bisa juga activity diagram ini disusun langsung berdasarkan kegiatan urutan kegiatan bisnis yang terjadi ya. Dan activity diagram tersebut adalah juga merupakan sekumpulan aktivitas. Nah, ya, jadi sekumpulan aktivitas yang dilakukan sebuah sistem yang digambarkan dalam bentuk aliran satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Nah, ya. Sehingga dalam sebuah activity diagram bisa saja ada kondisi aktivitas berurutan ya, atau bercabang ya, atau juga aktivitas yang dilakukan bersamaan. Nah, itu semua bisa digambarkan dalam sebuah activity diagram ya. Dan ini adalah unsur penting yang perlu diingat, dicermati dan difahami saat merancang sebuah activity diagram, bahwa ada namanya initial node atau start point ya. Biasa disimbolkan dengan lingkaran kecil di arsir. Kemudian ada decision node, nah, ya. Ini simbol diamond. Ya, kecil saja digambar, tidak seperti pada flowchart besar-besar, karena kalau di flowchart biasanya di lambang decision ini ada di dalamnya ada ekspresi, misalnya apakah A sama dengan 100 gitu, atau B lebih kecil sama dengan 200 misalnya. Nah, kalau di activity diagram tidak ada ekspresi di dalam, sehingga cukup digambarkannya kecil saja, tapi output dari decision itu, tanda panah ini harus ada event yang dituliskan di atas tanda panah ini. Misalnya jika dilaksanakan dibayar lunas, kalau ke bawah misalkan jika dibayar cicilan misalnya. Nah, ini jadi harus ada event yang dituliskan di setiap di atas tanda panah yang keluar dari sebuah decision ya. Kemudian di sini ada fork node ya. Fork node ini kita ingat bahwa ini adalah garpu ya. Jadi maksudnya adalah inputnya 1, outputnya bisa banyak nih, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, mirip dengan garpu ya. Tetapi saat kita menggunakan garis fork ini harus ditutup lagi dengan garis join ya, join node nih ya. Digabung kembali gitu ya, sehingga jadi satu jalur lagi. Ya. Dan pada gambar ini sengaja saya mencontohkan bahwa ada di dalam sebuah lingkup fork join, di dalamnya ada fork join lain, bisa saja ya, seperti nested loop ya, ada loop di dalam loop gitu. Nah, ini juga sama, ada kondisi kegiatan bersamaan, kemudian ada bersamaan lagi ya. Jadi ada lingkup fork join, ada lingkup fork join yang lebih kecil nih. Ya. Kemudian di sini ada merger node. Merger node ini adalah menggabung beberapa kegiatan ya jadi satu kegiatan. Bedanya dengan di sini tadi inputnya 1, outputnya bisa 2 atau 3 ya. Tapi kalau merger inputnya banyak, outputnya yang 1. Ya karena kenapa ya, menggabung beberapa kegiatan. Maksudnya misalnya di aktivitas yang ini adalah membuat laporan keuangan. Itu di laporan keuangan bisa dibuat kalau misalnya ada kegiatan merekap transaksi, kemudian ada menominalkan stok di gudang misalnya, atau merekap kwitansi-kwitansi yang sudah ada. Nah, baru kita bisa buat laporan keuangan secara lengkapan gitu kira-kira ya. Itu namanya, maka dibutuhkanlah lambang merger ini. Bisa saja kalau mergernya sempat ada 4, 5 ya kita buat merger lebih dari 1 jadinya. Simbol mergernya lebih dari 1 ya. Dan terakhir adalah activity final node, yaitu
atau endpoint ya, kalau tadi sana start point ini endpoint. Itu biasa disebut dengan buffalo eye karena mirip dengan mata sapi di sini. Dan ingat bahwa dalam activity diagram bisa saja ada lebih dari satu endpoint ini ya. Tapi kalau start point hanya satu saja. Endpoint bisa lebih dari satu dalam sebuah activity diagram. Oke ya, tolong diingat itu. Dan ini saya hanya ingin mencoba untuk mengilustrasikan bedanya dengan use case diagram apa gitu ya. Ini kalau boleh digambarkan seperti seorang supir bus, dia berada di luar bus ya. Dia memandang ke busnya bahwa dengan bus ini saya bisa melakukan 1. Mengangkut penumpang, 2. Menelusuri jalan sesuai rute, 3. Menurunkan penumpang misalnya, 3. Masuk dan menunggu penumpang di terminal kan itu ya. Bedanya dengan activity adalah seolah supirnya sudah berada di dalam bus. Apa yang dilakukan dia selama dalam busnya? Ini ya tadi ya, mencek kenyamanan kursi misalnya, diunjak-unjak kursinya, kemudian mencek memutar-mutar setirnya lancar apa enggak, perlu digomokin apa enggak kan itu ya, menekan-nekan pedal rem, pedal gas, jangan sampai macet ya, dan seterusnya. Itu adalah kalau boleh digambarkan kira-kira seperti inilah bentuknya ya. Si supir tersebut dia mulai start point, kemudian supir tersebut mulai membuka pintu dengan kunci yang sesuai. Dan di sini ingat tadi ada garis fog, ini ada garis join. Kalau kegiatan ada di dalam lingkup garis fog dan join, berarti kegiatan ini bisa dilakukan bersamaan ya. Dimulai dari ngecek kursi, mau sambil putar-putar setir, kemudian tekan-tekan pedal rem kan bisa ya, gas atau rem ya. Kebayang nggak sama kita ya bahwa seperti itu ya, berarti bisa bersamaan kan. Setelah bagus semuanya, tidak ada macet ya, dia mulai menghidupkan mesin starter ya. Kemudian dia mulai melihat kaca spionnya sudah pas apa belum. Sebetulnya di depan ini bisa juga kita ada lambang decision baru nih ya. Jika posisi kaca spion sudah pas, jika posisi kaca spion belum pas, apa yang dilakukan kan gitu harusnya ya, supaya lebih kritis lagi di activity diagram ini ya. Selanjutnya nanti adalah kesini, ingat ada fog join lagi, berarti ini kegiatan bersamaan juga, sambil tekan pedal kopling sambil masukin gigi kan gitu, lepas kopling sambil tekan pedal gas. Nah ini kan bersamaan semua nih ya, yang di atas berurut tapi bersamaan gitu ya. Kemudian di sini mengendalikan bus dan berakhir ya. Nah, ini contoh lain, misalnya kita mendaftar di sebuah perguruan tinggi. Nah, ini ada mengisi formulir pendaftaran. Kalau salah, apa yang dilakukan nih? Jika tersedia bantuan, dia menerima bantuan. Jika karena hal lain, dia mulai lagi mengisi ulang ya. Atau jika masalahnya terlalu kecil, ya sudah langsung daftar saja kan itu. Ya, jadi ada event-event yang dituliskan di atas tanda panah ini ya. Nggak boleh kosong, harus ada eventnya. Kalau ke kiri ke kanan kenapa, ke atas kenapa, ke bawah kenapa, harus jelas. Kemudian lanjut, ada garis fog join lagi, ini berarti bersamaan. Jelas ya? Selanjutnya ini ada juga activity diagram lurus-lurus saja. Kalau saya melihat kalau activity diagram lurus-lurus begini, berarti bahwa activity diagramnya tidak optimal nih. Banyak kondisi-kondisi yang tidak terwakili ya. Jadi tidak optimal ya, dan biasanya dibentuk dari pemikiran yang tidak kritis ya. Makanya seringkali saya kalau lihat activity diagram lurus gini nilainya kecil nih. Ya kalau ujian nilainya kecil ya. Berarti si penggambarnya, si perancangnya kurang kritis berpikir ya. Masa nggak ada sih kegiatan bersamaan di sini atau kegiatan yang ada kondisinya misalnya. Tadi kan seperti tadi di atas contohnya, kalau formulir mengisinya salah gimana? Ya kalau seandainya kurang gimana? Kurang pengisian. Atau saat menerima informasi pendidikan misalnya, setuju nggak? Atau tidak setuju atau ragu, gimana? Apa kegiatan dilakukan kan gitu, ya. Jadi setelah melihat tayangan ini, coba tolong saudara buat kembali activity diagram di atas ini, dibuat secara lebih kritis lagi. Ya, itu saja.